Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal sumatif akhir semester 2 atau ujian kenaikan kelas pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah kurikulum merdeka. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, langsung saja kita ke soal yang pertama. Dalam surat At-Tin, Allah SWT bersumpah demi A. Waktu, buah zaitun, dan kota Madinah. B. Buah tin, bukit Sinai, dan kota Mekah. C. Buah tin, masa, dan waktu fajar. D. Bukit Sinai, Al-Quran, dan kota Mekah. Ya anak-anak semuanya, dalam surat At-Tin Allah SWT bersumpah demi, mari kita lihat dalam ayat pertama surat At-Tin, watin wazaitun waturis sinin wahadal baladil amin. Berarti di sini demi buatin, watini wazaitun, dan demi buah zaitun, waturis sinin, dan bukit Sinai, wahadal baladil amin, dan demi kota yang aman ini yaitu kota Mekah. Maka kita lihat di sini anak-anak semuanya, demi waktu ini surat Al-Asr, berarti ini salah ya. Nah, buah zaitun ini benar, kota Madinah salah. Kemudian yang B, buatin benar, buah bukit Sinai benar, kota Mekah benar. Untuk yang C, buatin benar, demi masa ini salah karena surat Al-Asr. Waktu fajar ini surat Al-Fajar. Bukit Sinai benar, Al-Quran ini salah, tidak ada di surat At-Tin. Kemudian kota Mekah ini benar. Jadi kita lihat anak-anak semuanya, yang benar semuanya adalah yang B. Baik anak-anak semuanya, soal nomor 2. Kita langsung ke pertanyaannya. Dari pernyataan tersebut yang merupakan isi kandungan surat At-Tin ayat keempat adalah, ya anak-anak semuanya, kandungan surat At-Tin ayat yang keempat kita baca dulu ya. Watini wa zaitun waturis sinin wahadal baladil amin lakot kholaknal insana fi ahsanit takwim. Berarti itu ayat yang keempat anak-anak ya, yang punya lakot kholaknal insana fi ahsanit takwim, yaitu bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Mari kita lihat pilihannya di sini. 1. Segala perbuatan akan diadili oleh Allah SWT dengan seadil-adilnya. Ini berarti bukan. 2. Umat muslim tidak pantas mendustakan hari akhir. Ini juga bukan. Lah ini, manusia sebaik-baik makhluk yang diciptakan Allah SWT lah ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Kemudian yang keempat, Allah akan masukkan manusia yang melanggar aturannya ke neraka. Lah ini bukan. Nah, jadi jelas sekali jawabannya adalah yang nomor 3, sehingga jawabannya adalah C anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 3 dan 4 dan berikutnya. Islam memerintahkan umatnya untuk memperbanyak silaturahim dengan siapapun dan kapanpun. Silaturahim dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti di bawah ini, kecuali ya, berarti ini yang bukan ya. A. Saling berkomunikasi dengan baik, ini ya. B. Melaksanakan sholat di rumah, ini bukan, karena kalau sholat di rumah maka kita tidak bisa bersilaturahim dengan sesama muslim karena sholat sendiri di rumah. C. Bertamu ke rumah teman, lah ini juga bisa memperbanyak silaturahim. Kemudian D. Kerja kelompok membuat prakarya, ini juga merupakan ajang silaturahim. Jadi yang bukan adalah ini anak-anak ya, melaksanakan sholat di rumah, sehingga jawabannya adalah B. Baik, berikutnya anak-anak semuanya soal nomor 4.
Silaturahim termasuk akhlak mulia dan membawa berkah. Berikut adalah keutamaan ketika menyambung tali silaturahmi, kecuali berarti yang bukan ya. A. Menjadi kaya raya, ini bukan. Ya, melapangkan rezeki, ini iya. Memperpanjang umur, iya. Menjaga kerukunan dan persaudaraan juga iya. Berarti yang bukan adalah menjadikan kaya raya. Lah itu anak-anak semuanya ya. Jadi jawabannya adalah A. Baik, berikutnya soal nomor 5 anak-anak semuanya. Iman kepada para rasul merupakan rukun iman yang ke A3, B4, C5, D6. Ya anak-anak semuanya, mari kita hitung. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab Allah, kemudian yang keempat iman kepada Rasul Allah. Jadi iman kepada Rasul itu rukun iman yang keempat. Sedangkan yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang keenam iman kepada qadha dan qadar. Baik, soal nomor 6 anak-anak semuanya, perhatikan teks bacaan di bawah ini. Fatih sebagai ketua kelas diberi tugas oleh guru untuk mengumpulkan pekerjaan teman-temannya satu kelas. Fatih melaksanakan tugas tersebut dengan baik dan tepat waktu. Dari bacaan tersebut diketahui perbuatan Fatih merupakan keteladanan dari sifat Rasul, yaitu A. Siddiq, B. Amanah, C. Tabligh, D. Fatonah. Ya anak-anak semuanya, kita lihat di sini Fatih itu sebagai ketua kelas diberi tugas oleh guru untuk mengumpulkan pekerjaan teman-temannya. Berarti diberi amanah. Nah, oleh karena itu, karena di sini Fatih melaksanakan tugas tersebut dengan baik, penuh tanggung jawab, maka sifat Rasul yang diteladani adalah amanah, dapat dipercaya dalam menjalankan tugas, sehingga jawabannya adalah B. Soal nomor 7 anak-anak semuanya, para Rasul Allah SWT adalah manusia-manusia pilihan yang memiliki kecerdasan di atas manusia normal, dan mustahil bagi seorang Rasul itu bersifat A. Kizib, B. Hianat, C. Kitman, D. Balada. Ya anak-anak semuanya, di sini para Rasul itu memiliki sifat kecerdasan di atas manusia normal. Lah cerdas itu anak-anak semuanya, sifat wajib Rasulnya adalah fatonah. Sedangkan kebalikannya atau mustahilnya yaitu balada, yang artinya bodoh. Jadi jawabannya adalah D anak-anak semuanya. Nah itu. Kemudian untuk kizib ini bohong, hianat ini tidak dapat dipercaya, kitman ini menyembunyikan, dan D ini balada bodoh. Lah itu. Baik, berikutnya anak semuanya kita ke soal nomor 8. Oke. Soal nomor 8, perhatikan Quran surat Al-Ahzab ayat 21 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Ayat tersebut menjelaskan bahwa tujuannya diutusnya Rasul yaitu untuk A. menjadi teladan yang baik bagi umatnya, B. menyampaikan kabar dusta, C. mengajak pada kemaksiatan, D. menghapus ajaran Nabi sebelumnya. Ya anak-anak semuanya, di sini sangat jelas sekali uswatun hasanah sebagai teladan yang baik bagi umatnya, sehingga jawaban yang benar adalah A. Baik, berikutnya anak semuanya soal nomor 9. Hukum menjawab salam bagi seorang muslim adalah A. wajib, B. sunnah, C. makruh, D. haram. Ya anak-anak semuanya, menyampaikan salam itu sunnah, tapi kalau menjawab salam hukumnya wajib, sehingga jawabannya adalah A. Baik, berikutnya soal nomor 10 anak-anak semuanya, langsung kita mempercepat ke soalnya. Dari pernyataan di atas yang merupakan keutamaan dari mengucapkan salam adalah pertama, memperoleh pahala karena mendoakan sesama, ya ini.
2. Merupakan sapaan ketika ada acara resmi. Lah ini salah, karena salam tidak hanya untuk acara resmi tapi juga setiap bertemu dengan sesama teman lah, seperti itu. Kemudian sebagai ungkapan kasih sayang dan perhatian kepada sesama. Lah ini juga benar. Kemudian menjadi sarana pembeda antara muslim dan non-muslim. Ini bukan berarti pembeda untuk salam, karena terkadang non muslim juga menghormati kita dengan mengucapkan salam. Jadi yang paling benar, yang paling tepat adalah 1 dan 3, sehingga di sini jawabannya adalah B, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 11. Saat berjanji, kamu harus membiasakan diri untuk mengucapkan A subhanallah, B astagfirullah, C masya Allah, D insya Allah. Ya anak-anak semuanya, ketika kita berjanji, kita harus mengucapkan insya Allah, sehingga jawabannya adalah D anak-anak ya. Soal nomor 12. Oke, kita lihat langsung ke soalnya anak-anak ya. Dari cerita di atas, Luqman adalah seorang munafik karena dia berperilaku. Ya, mari kita cermati ini ya. Pada hari Minggu, Luqman berjanji kepada hakim untuk mengerjakan tugas kelompok bersama. Setelah ditunggu berjam-jam, Luqman ternyata tidak kunjung datang. Lah ini, setelah hakim menghampiri ke rumahnya, ibunya mengatakan bahwa Luqman sedang bermain futsal. Berarti di sini hakim itu tidak dapat dipercaya atau ingkar, sehingga jawabannya adalah C. Soal nomor 13 anak-anak semuanya. Sholat Jumat wajib bagi laki-laki dewasa, dilaksanakan secara berjamaah. Tidak sah sholat Jumat yang dilaksanakan secara munfarid atau sendirian. Jumlah minimal jamaah dalam sholat Jumat adalah A 20 orang, B 30 orang, C 40 orang, D 50 orang. Ya anak-anak semuanya, jumlah minimal jamaah dalam sholat Jumat itu adalah 40 orang, sehingga jawabannya adalah C anak-anak semuanya. Soal nomor 14. Sebelum dilaksanakan sholat Jumat terlebih dahulu seorang khatib menyampaikan A azan, B iqomah, C zikir, D khutbah. Ya anak-anak semuanya, seperti yang kita ketahui bersama, sebelum sholat Jumat biasanya sang khatib menyampaikan khutbah, sehingga jawabannya adalah D. Untuk soal nomor 15 anak-anak semuanya, sholat sunnah duha adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan karena keutamaannya. Adapun waktu melaksanakan sholat duha adalah A setelah sholat subuh, B sebelum sholat duhur, C pada tengah malam sampai sebelum sholat subuh, D pada pagi hari saat matahari setinggi tombak sampai menjelang sholat duhur. Ya anak-anak semuanya, seperti yang kita ketahui bersama di mata pelajaran yang kita pelajari di kelas 4 ini, bahwa sholat duha itu dilaksanakan waktu pagi hari hingga menjelang sholat duhur, sehingga jawaban yang benar adalah D anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 16 dan seterusnya ya. Oke, di bawah ini adalah keutamaan menunaikan sholat tahajud, kecuali, berarti yang bukan ya. A akan dipelihara dari segala macam mara bahaya. Lah ini benar. Kemudian wajahnya berseri-seri ketika bangkit dari alam kubur nanti. Benar. Kemudian akan dicintai oleh hamba Allah yang soleh. Benar. Kemudian akan mendapat harta yang berlimpah. Ini tidak anak ya, karena terkait dengan rezeki, terkait dengan harta itu tergantung dari usaha dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jawaban yang benar adalah yang D, karena kita cari yang kecuali atau yang bukan. Baik, berikutnya anak semuanya kita ke soal nomor 17. Langkah pertama kali yang dilakukan Nabi Muhammad SAW setibanya di kota Madinah dalam peristiwa hijrah adalah A. Membangun rumah, B. Memilih pemimpin, C. Membangun masjid, D. Membuat jalan-jalan. Ya anak-anak semuanya,
Langkah pertama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW setibanya di kota Madinah setelah hijrah atau peristiwa hijrah itu membangun masjid, namanya Masjid Nabawi, yang berdiri kokoh sampai sekarang. Sehingga jawaban yang benar adalah C, anak-anak semuanya. Berikutnya soal nomor 18. Di bawah ini merupakan fungsi pembangunan masjid pada masa dakwah Nabi Muhammad SAW. Kecuali, berarti yang bukan ya. A sebagai tempat ibadah, ya. B tempat menyusun strategi perang. C sebagai sarana pembinaan umat Islam, ini ya. D tempat belajar dan mengajar tentang agama Islam, benar. Lah ini yang kecuali ya. Tempat menyusun strategi perang ini tidak selalu di masjid, tapi di tempat-tempat lain juga dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Berikutnya anak semuanya soal nomor 19. Dalam membangun hubungan masyarakat, Madinah Nabi Muhammad SAW menciptakan persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Persaudaraan antara sesama kaum muslimin disebut dengan A. Uhuwah Islamiyah, B. Uhuwah Watoniyah, C. Uhuwah Basoriyah, D. Uhuwah Insaniyah. Ya, di sini karena kata kuncinya adalah persaudaraan antar sama kaum muslimin. Berarti ini persaudaraan sesama umat Islam. Sehingga yang benar Uhuwah Islamiyah. Sehingga jawabannya adalah A, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 20. Untuk menjalin dan mengatur hubungan dengan masyarakat Yahudi, Nabi membuat undang-undang yang kemudian dikenal dengan A. Piagam Nabawi, B. Piagam Makkah, C. Piagam Madinah, D. Piagam Jakarta. Ya anak semuanya, ini perlu kalian ingat dan perlu kalian hafalkan bahwa dalam menjalin dan mengatur hubungan dengan masyarakat Yahudi, Nabi Muhammad membuat undang-undang yang kemudian dikenal dengan Piagam Madinah, sehingga jawabannya adalah C. Baik anak-anak semuanya, demikian tadi pembahasan soal untuk sesi pertama soal asesmen sumatif akhir semester 2 pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 4 tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan untuk soal berikutnya akan kita bahas pada sesi 2. Sampai ketemu lagi di pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.